Hai adik-adik, bahas soal dong. Kali ini kita bahas buku matematika kelas 9 latihan 3.2. Nomor 3. Segitiga FGH ditranslasi sehingga menghasilkan bayangan segitiga PQR. Diketahui koordinat titik F 3,9, G negatif 1,4, P 4,2, dan R 6, negatif 3. Tentukan koordinat H dan Q. Tentukan pula translasinya. Penyelesaian. Translasi atau pergeseran secara umum, titik P, X, Y dengan translasi A dan B, maka menghasilkan titik bayangan P aksen, buka kurung X ditambah A, Y ditambah B. Sehingga untuk mencari titik bayangan ataupun sebaliknya kita menggunakan rumus penjumlahan pada koordinat titiknya masing-masing. Berikut ini disajikan tabel koordinat titik asal segitiga FGH dengan titik F 3,9, titik G negatif 1,4, dan titik H itu yang akan kita cari. Kemudian ada koordinat bayangan segitiga PQR dengan titik P 4,2, titik Q yang akan kita cari, dan titik R 6, negatif 3. Kemudian kita juga diminta untuk menentukan translasi terhadap koordinat titik asal. Nah, untuk menyelesaikannya kita menentukan translasinya terlebih dahulu. Perhatikan titik F yang memiliki titik bayangan P 4,2, maka dari sini kita dapat menentukan translasinya. Karena pada titik G kita harus mencari titik Q, dan pada titik R kita harus mencari titik awal di titik H. Jadi kita gunakan titik F dan titik P untuk menentukan translasinya. Maka kita lihat di sini untuk translasinya T, di sini kita misalkan A dan B, maka titik F 3 ditambah A, 9 ditambah B. Kemudian dari 3 ditambah A itu nanti akan menghasilkan titik P 4. Di situ kita tulis 3 ditambah A sama dengan 4. Kemudian nilai A saja, positif 3 di sebelah kiri pindah ke ruas kanan menjadi kurang, sehingga kita dapatkan A sama dengan 4 dikurang 3 sama dengan 1. Kemudian untuk 9 ditambah B itu menghasilkan titik P yang Y sama dengan 2. Maka kita tuliskan 9 ditambah B sama dengan 2. Untuk nilai B saja, 9 di sebelah kiri kita pindah ruas sebelah kanan dia menjadi negatif, maka kita tuliskan B sama dengan 2 dikurang 9 sama dengan negatif 7. Sehingga kita dapatkan translasinya yaitu translasi 1 langkah ke kanan dan 7 langkah ke bawah. Nah, adik-adik, setelah kita ketahui translasinya, maka kita dapat menentukan nilai Q, yaitu kita tuliskan translasi 1 negatif 7, maka kita dituliskan di sini negatif 1 ditambah dengan 1, kemudian koma 4 dikurang 7. Karena di sini negatif ya, jadi kurang saja. Negatif 1 ditambah 1 hasilnya 0, kemudian 4 dikurang 7 hasilnya negatif 3, sehingga kita perolehkan koordinat bayangan yaitu titik Q 0, negatif 3. Kemudian di sini kita diminta untuk menentukan koordinat asal yaitu H, sedangkan kita sudah mengetahui koordinat bayangannya. Maka pertama kita tuliskan saja translasinya. Translasi 1 negatif 7, maka kita tuliskan rumusnya X ditambah 1, Y dikurang 7. Nah, di sini bisa kita hitung X ditambah 1 sama dengan 6. Nah, suatu angka yang ditambah dengan 1 menghasilkan 6, bilangan tersebut adalah 5. Maka kita dapatkan X sama dengan 5. Kemudian Y dikurang 7 sama dengan negatif 3.
Suatu bilangan yang dikurang dengan 7 menghasilkan negatif 3, maka bilangan tersebut adalah positif 4. 4 dikurang 7 sama dengan negatif 3. Sehingga kita dapatkan titik koordinat H 5,4. Selanjutnya nomor 4, segitiga WAN berkoordinat di W 0,1, A 1, negatif 2, dan N negatif 2,1. Gambarlah segitiga tersebut beserta bayangannya setelah translasi. Nah, adik-adik, di sini ada 4 translasi, maka di sini kita akan menyelesaikannya satu persatu. Nah, pada soal 4A di sini kita translasikan 1 satuan ke kiri dan 5 satuan ke atas. Nah, langsung saja kita buat gambarnya. Koordinat titik W 0,1 ada di sini, titik A 1, negatif 2 di sini, dan titik N negatif 2,1 ada di sini. Kemudian ketiga titik tersebut kita hubungkan dengan garis membentuk segitiga berwarna merah. Kemudian, karena kita translasikan 1 satuan ke kiri dan 5 satuan ke atas, titik W 0,1 kita dapatkan bayangannya W aksen negatif 1,6. Kemudian titik A 1, negatif 2 kita dapatkan titik bayangan A aksen 0,3. Dan titik N negatif 2,1 setelah translasi kita dapatkan titik bayangan N aksen negatif 3,6. Nah, masing-masing ketiga titik tersebut kita hubungkan dengan suatu garis sehingga membentuk segitiga. Nah, segitiga WAN yang berwarna biru ini yang merupakan hasil translasi 1 satuan ke kiri dan 5 satuan ke atas dari segitiga WAN yang berwarna merah. Selanjutnya nomor 4B, translasi X tambah 2, Y tambah 4. Penyelesaian. Nah, kita gunakan rumus untuk menentukan koordinat bayangannya ya. Kita tuliskan di sini titik W 0,1, translasi 2, 4. Nah, di sini kenapa positif dua-duanya? Karena di soalnya di situ tambah dua-duanya ya, tambah 2 dan tambah 4. Kemudian kita lihat di sini 0 ditambah 2, 1 ditambah 4 sama dengan W aksen 2,5. Nah, 2 itu dari 0 tambah 2 dan 5 itu dari 1 tambah 4. Kemudian titik A 1, negatif 2, translasi 24, maka 1 ditambah 2, negatif 2 ditambah 4. 1 tambah 2 hasilnya 3, negatif 2 tambah 4 hasilnya adalah positif 2. Sehingga kita dapatkan koordinat A aksen 3,2. Selanjutnya N, negatif 2,1, translasi 24, maka negatif 2 ditambah 2, 1 ditambah 4. Negatif 2 ditambah 2 hasilnya 0, 1 ditambah 4 hasilnya 5. Sehingga kita dapatkan koordinat bayangan N aksen 0,5. Nah, kita sajikan pada bidang koordinat masih dengan segitiga WAN, koordinatnya sama, segitiga merah seperti pada jawaban sebelumnya. Kemudian kita gambarkan titik W aksen 2,5 ada di sini, kemudian A aksen 3,2 ada di sini, dan N aksen 0,5 ada di sini. Kemudian ketiga titik tersebut kita hubungkan dengan garis sehingga membentuk segitiga. Nah, segitiga berwarna biru ini adalah hasil translasi X ditambah 2, Y ditambah 4 dari segitiga berwarna merah. Selanjutnya nomor 4C, kita translasikan 3 satuan ke kanan dan 3 satuan ke bawah. Nah, langsung saja kita buatkan gambarnya. Masih dengan segitiga WAN yang berwarna merah dengan koordinat yang sama seperti sebelumnya. Kemudian langsung kita translasikan titik W 0,1, 3 satuan ke kanan dan 3 satuan ke bawah, maka menghasilkan titik W aksen 3, negatif 2. Kemudian titik A 1, negatif 2 kita translasikan 3 satuan ke kanan dan 3 satuan ke bawah, maka mendapatkan koordinat A aksen 4, negatif 5. Kemudian titik N negatif 2,1 kita translasikan menghasilkan titik bayangan N aksen 1, negatif 2. Kemudian ketiga titik tersebut kita hubungkan dengan garis sehingga membentuk segitiga berwarna biru.
Dan segitiga WAN yang berwarna biru merupakan hasil translasi 3 satuan ke kanan dan 3 satuan ke bawah dari segitiga berwarna merah. Selanjutnya nomor 4D, segitiga WAN ditranslasikan 0, negatif 2, kemudian dicerminkan terhadap sumbu Y. Penyelesaian, perhatikan tabel berikut ini. Koordinat titik asal segitiga WAN seperti tertera pada tabel. Kemudian ditranslasi terhadap 0 dan negatif 2. Maka kita peroleh titik bayangannya berikut ini. Titik W 0,1 ditranslasikan 0 dan negatif 2, maka 0 ditambah 0, 1 dikurang 2. Dan kita dapatkan koordinat titik bayangan W aksen 0, negatif 1. Kemudian titik tersebut direfleksi terhadap sumbu Y. Nah, refleksi atau pencerminan terhadap sumbu Y, maka untuk titik X-nya kita kalikan dengan negatif dan Y-nya tetap. Setelah titik W aksen dicerminkan terhadap sumbu Y, maka kita dapatkan W double aksen 0, negatif 1. Dengan cara yang sama, kita dapatkan nilai A double aksen negatif 1, negatif 4 dan N double aksen 2, negatif 1. Setelah kita dapatkan titik-titik koordinat bayangannya, sekarang kita akan gambarkan pada bidang koordinat. Nah, segitiga WAN, segitiga yang berwarna merah adalah segitiga awal, kemudian segitiga yang berwarna biru, ini merupakan segitiga bayangan hasil dari translasi 0 dan negatif 2, kemudian direfleksikan terhadap sumbu Y.